Penerapan motor listrik sederhana pada vacuum cleaner sebagai prinsip gaya Lorentz. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Amalia Putri Andriansyah, NIM 121350064. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ninda Uli Rahman, NIM 121350035. Perkenalkan, nama saya Latifah Nurbaiti dengan NIM 121350054 dari Prodi Teknologi Pangan. Perkenalkan, nama saya Amalia Dehutari, NIM 121350056. Perkenalkan, nama saya Teresa Firosa, NIM 121350057, Program Studi Teknologi Pangan. Perkenalkan, nama saya Sinta Diani Putri, NIM 121350058. Gaya Lorentz. Gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik atau I dan induksi magnetik yang ada atau B. Penemu gaya Lorentz. Hendrik Anton Lorentz merupakan ilmuwan Belanda yang memiliki kontribusi besar pada bidang fisika dan fisika kuantum. Berdasarkan hasil kerja ilmuwan-ilmuwan sebelumnya, Lorentz mengoreksi dan merampungkan hukum gaya elektromagnetik yang sekarang menyandang namanya yaitu gaya Lorentz. Sedangkan pada motor listrik, yaitu merupakan alat yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik terdiri dari bagian stator dan bagian rotor, di mana bagian stator tersebut merupakan bagian motor listrik yang tidak bergerak dan bagian rotor merupakan bagian motor listrik yang bergerak. Bagian stator umumnya terdiri dari magnet tetap, sedangkan bagian rotor umumnya terdiri dari kumparan kawat yang dililitkan pada jangkar. Adapun rumus dari arah gaya Lorentz, yaitu F sama dengan Q V kali B, di mana F merupakan gaya, B merupakan medan magnet, Q adalah muatan listrik, dan V adalah arah kecepatan muatan. Alat dan bahan yang digunakan adalah magnet, penjepit buaya, paperclip, kumparan, baterai, gunting, solasi, amplas, dan kardus. Langkah yang pertama adalah siapkan paperclip, lalu bentuk paperclip seperti pada video. Bentuk paperclip ini akan digunakan sebagai penyangga kumparan. Setelah paperclip dibentuk, selanjutnya kita tempel pada kardus dengan menggunakan solasi. Selanjutnya, siapkan baterai dan letakkan magnet di antara penyangga. Kemudian, kita hubungkan penjepit buaya pada baterai. Untuk penjepit buaya warna hitam, kita hubungkan pada kutub positif, dan untuk warna merah, kita hubungkan pada kutub negatif. Kemudian, hubungkan penjepit buaya di ujung satunya kepada penyangga. Kemudian, kita amplas kedua ujung kumparan yang telah kita lilit sebelumnya.
Setelah diamplas, kita letakkan kumparan pada penyangga. Kumparan berputar dan percobaan selesai. Prinsip kerja motor listrik pada gaya Lorentz. Untuk gaya yang bekerja pada motor listrik merupakan prinsip gaya Lorentz, di mana gulungan kumparan ditempatkan di dalam medan magnet, kemudian dialiri arus listrik sedemikian rupa hingga gaya Lorentz yang dihasilkan pada kumparan mengakibatkan gerak memutar. Bagian-bagian motor listrik dan prinsip kerjanya. Yang pertama, magnet. Magnet berfungsi untuk menghasilkan medan magnetik. Semakin besar kekuatan magnet yang digunakan, putaran yang dihasilkan dapat semakin besar. Yang kedua, baterai. Baterai digunakan untuk menghasilkan arus listrik. Semakin besar arus listrik yang mengalir, maka semakin besar pula putaran motornya. Yang ketiga, sikat. Sikat berfungsi untuk menghubungkan arus dari baterai ke komutator dari kumparan. Yang keempat, komutator. Komutator berfungsi untuk mengubah arah arus yang mengalir pada kumparan agar putaran motor dapat terjadi dan tidak bergerak bolak-balik. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai kelebihan pada vacuum cleaner terhadap penerapan motor listrik sederhana sebagai prinsip gaya Lorentz. Yang pertama adalah mudah untuk dirangkai, yang kedua harga yang lebih terjangkau, yang ketiga memiliki tenaga yang cukup besar, dan yang terakhir adalah kecepatan dan torsi yang mudah dikontrol. Adapun kekurangan dari alat ini yaitu yang pertama, kekurangan dari segi alat, magnet yang digunakan terlalu kecil dan bentuk rangkaian yang tidak kokoh membuat daya putar kumparan sedikit terhambat. Kedua, sulit dikontrol pada kecepatan rendah. Ketiga, fisiknya yang lebih besar. Dan yang terakhir, sulit dalam pemeliharaan. Saran pengembangan dan analisa ke depan yang bisa dilakukan untuk percobaan ini sebaiknya dilakukan dengan siap, baik secara alat maupun ketelitian. Untuk menghasilkan percobaan yang akurat, dibutuhkan alat yang lebih memadai. Selain itu, ketelitian sangat mempengaruhi hasil, serta memahami teori secara lebih baik, membantu untuk meminimalisir terjadinya kesalahan atau human error pada percobaan.